Oke, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Enggak. Siang, Pak. Ya, siang ini kita akan memulai bab barunya, itu tentang medan magnetik. Jadi medan magnetik yang kita pelajari itu nanti lanjutan dari listrik dinamis yang kemarin. Jadi langsung saja ya, saya kasih dalam bentuk seperti mirip tematik dia. Jadi nanti silakan lakukan studi literasi dari dunia maya supaya nanti lebih lengkap ya. Nah, saya langsung saja kita masuk judulnya medan magnetik. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya sedikit mengasih informasi penjelasan tentang medan magnetik yang dimaksud. Nah, jadi medan magnetik di sini adalah medan yang diciptakan atau medan magnetik yang dihasilkan oleh aliran arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Seperti itu maksudnya. Jadi, di mana ada aliran arus listrik, nanti di sekitarnya itu muncul yang namanya muncul medan magnetik. Ya. Nah, orang pertama yang menemukan itu namanya Oersted. Ya. Lalu bagaimana besarnya itu ditemukan oleh Biot dan Sapat. Jadi Biot dan Sapat lah yang berhasil menemukan berapa besar medan magnetik yang dihasilkannya. Nah, jadi nanti dari sana kita bisa mempelajarinya. Ya, kawat penghantarnya panjang lurus, kemudian dia melingkar, kemudian berbentuk silinder, lalu nanti berbentuk toroida. Ya. Nah, kita mulai dulu dari kawat panjang. Oke. Nah, kalau dia kawat panjang, ya bisa kita lihat rumus ini secara umum ini yang ditemukan oleh Biot Sapat. Nah, jadi yang kita mau bahas itu yang ini. Nampak ya di layar monitor kalian, besar induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Ya. Nah, jadi ini kita bagi dua. Kalau nanti dia kawat lurus panjang dan kawat lurus yang panjangnya dibatasi. Jadi nanti rumusnya nah, ini dia. Jadi nanti untuk rumus yang panjangnya terbatas. Ini. Oke, rumus yang panjangnya terbatas. Inilah rumusnya. Misalnya panjangnya cuma 2 meter ya atau 1 meter dan seterusnya. Jadi nanti rumusnya pakai yang itu. Nah, bagaimana kalau dia panjangnya tak berhingga seperti yang kalian nampak di layar monitor? Panjangnya itu tak berhingga. Berarti rumus yang digunakan ini. Inilah rumus yang digunakan ketika panjangnya tak berhingga. Kelihatan ya? Nah, dari sini, kemudian kita kan kalau kawatnya melingkar seperti ini dia. Kalau kawatnya melingkar, ya,
kemungkinan nanti ditanyakan ada dua. Pertama, berada di pusat lingkarannya. Yang kedua, berada pada garis hubung di sini. Ya, tolong simak kalimatnya. Yang pertama, di pusat lingkarannya. Yang kedua, pada garis penghubung pusat lingkarannya. Di sini. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, jadi nanti rumusannya ini. Kalau di lingkaran, ini dia ya. Ini kalau di pusat lingkarannya. Nah, N ini, N yang besar, itu banyak lilitan. Jadi kalau ada 100 lilitan, di N besar. Ya. Nah, kemudian kalau nanti misalnya pada garis penghubung, ya, garis penghubung pusat lingkarannya, rumusnya ini. Kelihatan ya? Nih. Kelihatan, Pak. Nah, kita masuk kalau dia berbentuk solenoida. Ini dia. Nah, kalau nanti solenoida, ya, di pusat dan di ujung lingkaran, di pusat dan di ujung solenoida, nilainya beda-beda. Nih. Oke, beda-beda. Nah, kalau nanti di pusat, rumusnya ini. mu0 kali I kali N dibagi L. L itu panjang solenoidanya. N besar ini adalah jumlah lilitannya ini. Sedangkan I kuat arus yang kemudian lagi mu0 itu ya, ini permitivitas. Permitivitas yang nilainya bisa kalian lihat nanti, nilainya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere per meter. Ini dia. Oke. Nah, kalau nanti dia di bagian U, ya, ini. Jadi tadi pusat kan di sini, rumusnya mu0 kali I kali N per L. Nah, kalau di bagian ujung, berarti nanti tinggal buat bagi. Ini. Ya. Nah, toroida, ini dia. Oke, ini toroidanya. Jadi toroida ini, ya, toroida ini nanti dililitin kawat pengantar seperti ini. Ya. Nah, nanti akan ada dua jari-jarinya. Jari-jari bagian dalam dan jari-jari bagian luar. Terus yang mana mau kita pakai jari-jarinya? Nah, jari-jari yang dipakai itu adalah jari-jari efektifnya. Ya, jari-jari efektifnya. Nah, jari-jari efektif nilainya diperoleh dari jari-jari luar ditambah jari-jari bagian dalam, kita bagi dua. Jadi nanti dapat jari-jari efektifnya yang ini. Oke. Nah, berapa besar kuat medan magnetik di pusatnya ini? Nah, nanti rumusnya ini. mu0 kali I kali N per 2V dikali jari-jari efektif. Seperti itu dia.
Oke. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak, Pak. Sejauh ini tidak ada. Oke. Jadi kalau begitu inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti sesi berikutnya akan kita masuk yang baru lagi, ya. Artinya yang baru lanjutannya, ya. Oke. Kalau siapa, Evelyn, ada pertanyaan, Evelyn? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga pertemuan singkat ini bermanfaat dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak.